Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan belajar keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian yang kedua. Siswa-siswi sekalian, subpokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama, permasalahan keberagaman dalam masyarakat, dan yang kedua, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Kita mulai pembahasan pada permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di satu sisi, keberagaman dapat dipandang sebagai kekayaan, namun di sisi yang lain, keberagaman dapat memunculkan berbagai konflik di tengah masyarakat. Apa saja bentuk konflik pada masyarakat Indonesia? Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana mencegah dan mengatasi konflik di tengah masyarakat? Kita akan bahas bersama-sama. Berdasarkan pada tingkatannya, konflik di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam yang pertama, konflik ideologi yang terjadi karena perbedaan ideologi di tengah masyarakat. Contohnya, peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, konflik politik yang terjadi karena perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan dan dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya, bentrokan dalam proses pemilihan umum atau bentrokan menolak kebijakan pemerintah. Berdasarkan pada jenisnya, konflik di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam yang pertama, konflik antar suku yang terjadi karena pertentangan antar suku akibat pemahaman yang keliru terhadap adat, istiadat, dan budaya suku lain. Yang kedua, konflik antar umat beragama yang terjadi karena pertentangan tidak adanya toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, konflik antar ras yang terjadi karena sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Dan yang keempat, konflik antar golongan yang terjadi karena perbedaan perlakuan terhadap orang dengan latar belakang partai politik, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan sejenisnya. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi konflik. Gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain, yang pertama, menguatnya etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan perasaan suatu kelompok yang merasa paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Etnosentrisme tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat pada kelompok lain, misalnya kelompok pelajar, pendukung tim sepak bola tertentu, partai politik tertentu, dan sejenisnya. Nah, siswa sekalian, perkelahian pelajar terkadang disebabkan oleh sikap kelompok yang merasa lebih baik
dan lebih kuat dari kelompok belajar yang lain. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, anggapan suatu kelompok remaja tertentu biang kerusuhan, dan sejenisnya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Nah, yang ketiga, gejala yang memiliki potensi konflik yaitu hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Siswa sekalian, selanjutnya gejala yang memiliki potensi konflik yang keempat, yaitu hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Ketidakharmonisan dapat terjadi diawali dari rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, komunikasi, dan sejenisnya. Nah, siswa sekalian, kita bahas apa saja penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan ditandai oleh beberapa gejala yang menunjukkan adanya konflik dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara mewujudkan tujuan, dan sejenisnya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar norma tidak tegas. Dan yang kelima, terjadi proses disasosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Nah, siswa-siswi sekalian, apa saja akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya konflik? Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok atau masyarakat. Salah satu akibat positif adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas. Namun, konflik juga bisa berakibat negatif. Nah, di antara akibat-akibat negatif terjadinya konflik yaitu yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong berganti dengan rasa dendam, saling curiga, prasangka, dan sejenisnya. Dan yang keempat, perubahan kepribadian seperti korban konflik akan menjadi pemurung, pendendam, depresi, trauma, dan sejenisnya. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita bahas selanjutnya upaya pencegahan konflik yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan. Siswa sekalian, upaya mengatasi masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cara preventif. Artinya, upaya yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya masalah. Misalnya, dengan pendidikan kewarganegaraan di sekolah
atau organisasi yang bertujuan mengembangkan kerjasama. Yang kedua, cara represif yang artinya upaya yang dilakukan setelah terjadinya masalah, misalnya penangkapan atau pembubaran paksa suatu demonstrasi. Dan yang ketiga, cara kuratif artinya menanggulangi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan atau cara-cara upaya perdamaian. Nah, selain 3 upaya di atas, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan juga dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat, serta menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari budaya bangsa. Semoga kita semua termasuk di dalam warga negara yang bisa menghormati dan menghargai keanekaragaman yang terjadi atau yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada keragaman masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian yang kedua. Kita akan membahas pembahasan yang lain pada kelas online yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.